Kami peringatkan kepada saudara Dede segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana. Ya silakan, hak dia itu mah. Ya biasa aja Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar, 7 terpidana itu. Kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja ya. Saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarga. Kalau lu nggak mau difitnah, lu jangan jadi polisi. Keluar. Jangan jadi polisi. Nggak ada kaitannya, fitnah itu ada konsekuensi daripada pejabat negara atau institusi. Mau difitnah, mau apa itu, jangan jadi polisi kalau mau jadi fitnah. Kalau lu nggak mau difitnah, lu jangan jadi polisi. Duh, Neng Fitri ini kocak banget ya. Mau somasi Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi telah menyebar berita bohong. Itu investigasi untuk mengungkap kebenaran ya kan. Dan seharusnya itu tugas polisi, bukan tugas Kang Deddy Mulyadi. Dan polisi harusnya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi ya, karena sudah mau berjuang untuk mengungkap fakta dan kebenaran ya. Itu salah Anda Bang Fitri ya, somasi aja. Dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Deddy, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari AF dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana setelah diserang oleh pengacara Ibtu Rudiana yaitu Fitra, Kang Deddy Mulyadi gandeng Bapak Otto Hasibuan. Begini videonya. Kami peringatkan kepada saudara Dede segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana. Ya silakan, hak dia itu mah. Ya biasa aja Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar, 7 terpidana itu. Membantu kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Deddy untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Deddy, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari AF dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa. Kasus Vina Cirebon telah memasuki babak baru. Dede, salah satu saksi yang membuat 7 narapidana ini dipenjara, muncul dalam YouTube Deddy Mulyadi. Dirinya menyatakan hal yang cukup mengagetkan di mana ia dipaksa membuat kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana atau ayah Eki dan Aep. Hal tersebut membuat publik semakin melayangkan hujatan kepada Rudiana. Rudiana juga telah dilaporkan kepada Bareskrim oleh kuasa hukum 7 terpidana atas dugaan penganiayaan dan keterangan palsu. Tidak ada yang dapat memastikan mana yang benar antara Dede dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Rudiana pun enggan membuktikan bukti kuat bahwa menyatakan Dede adalah fitnah, melainkan membukanya secara tertutup dan proses hukum yang berlangsung. Perang fakta tengah terjadi antara kedua belah pihak dan pihak Dede dan Deddy Mulyadi mendapat somasi untuk meminta maaf. Menanggapi hal ini, praktisi hukum Saursi Lagian menyarankan agar dua pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana dan kuasa hukum 7 terpidana bekerja sama mencari kebenaran atas kasus ini. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasi Kang Dede dan juga mengevaluasi Aep, saya kira ya itu hak mereka, tapi saya kira cukup lah.
Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Bang Oto, Dari Dede sendiri. dari Dede sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh AF. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, udah masuk kantor polisi, baru oleh AF menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia sendiri udah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya, nggak usah. Ya udahlah, ikut aja lah katanya. Kan itu tadi kan? Udah jelas. Nah, dia jelas. Oke. Bang Oto sama Ibtu Rudiana lagi nggak Dede setelah mengaku gini atau setelah kasus ini viral lagi? Bang Oto, tapi ngelihatnya motif Ibtu Rudiana seperti apa sih? Bang Oto, ngelihat motif dari Ibtu Rudiana Terus seperti apa? terang aja sampai sekarang saya nggak tahu. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya kalau itu terjadi? Ya, Prof, berarti Dede sendiri sudah menjadi tim kuasa klien dari Pradi sendiri atau gimana Pak? Iya, dia kita laporkan dulu, ya sekarang datang ke kita akan tangani. Bentuknya kayak apa nanti? Kita akan jaga itu. Dedenya ikut. Dedenya ikut. Bentuknya nanti gimana? Pak Oto, Bukan jeruk makan jeruk ya, Prof. Pak Oto. Untuk itu siapa? Mas Dede. Oh iya, kita kan melaporkan dia. Besok kita bawa ke Baris. Bisa kembali. Pak Oto berarti meyakini ini kecelakaan ya? Artinya? Kalau saya, kalau prediksi ya, perkiraan kita memang ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan lah, tunggal atau tidak, nggak tahu ya. Karena saya kaitkan, karena pertama fakta-fakta dari Dede ini, fakta-fakta juga dari keterangan dari Liga Abadi mencabut, dan adanya baut, yang adanya daging di situ kan. Yang kemarin saya ceritakan, ada baut, ada daging, sehingga kemungkinan, namanya kan kemungkinan orang tabrakan, mungkin tersobek dengan baut itu sehingga ada tinggal daging. Jadi kalau Ayu tanya apakah kemungkinan, ya kemungkinan itu saja. Tapi kebenarannya kan harus kita buktikan. Angin segar juga buat Saka ya yang sedang mengajukan PK. Laporan terhadap Dede sendiri karena kan Dede sudah sebagai klien dari Pradi itu sendiri ya. Ada rencana untuk mencabut laporannya terkait Dede? Di Mabes. Ini udah fakta, apa yang mau dicabut kan udah faktanya seperti ini kan. Artinya tetap melaporkan dan mendampingi. Ya, nanti proses hukum berjalan. Thank you Pak Oto. Yang harus disomasi itu yang kesurupan. Ulala. Ya, memang seharusnya yang diberikan somasi dan lain sebagainya seseorang yang merasa kesurupan. Karena titik awal permasalahan ini berawal dari seseorang yang merasa kesurupan. Maka salah kandang, salah alamat bila mensomasi Kang Deddy Mulyadi, Dede atau lain sebagainya. Iya. Mungkin yang memberi somasi sedang tantrum atau lagi ngareog, kurang vitamin C. Udah salah kandang, salah alamat pula. Seseorang yang menceritakan, menjelaskan apa yang dialami kok dianggap memframing, kok dianggap hoax. Kan dia menjelaskan apa yang dialami. Mana keren. Sekarang Kang Deddy Mulyadi, dia bukan menginvestigasi, tapi memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menyampaikan apa yang dialami. Salah alamat kan? Ya, sudah salah kandang, salah alamat. Pakai tantrum pula, ngareog pula. Mana main? Ulala. Duh, Neng Fitri ini kocak banget ya. Mau somasi Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi telah menyebar berita bohong. Itu investigasi untuk mengungkap kebenaran ya kan. Dan seharusnya itu tugas polisi, bukan tugas Kang Deddy Mulyadi. Dan polisi harusnya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi ya, karena sudah mau berjuang untuk mengungkap fakta dan kebenaran ya. Itu salah Anda Bang Fitri ya, somasi aja. Nah yang kedua, Kang Deddy harus meminta maaf, dan Dede harus meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Meminta maaf untuk apa? Dan Anda bilang mengatasnamakan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dan masyarakat Indonesia.
Nggak perlu deh, nggak perlu minta maaf sama masyarakat Indonesia. Membusuh masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Dede ya, yang udah berani berkata jujur ya. Berkata jujur, terima kasih deh ya, rakyat Indonesia ada di barisan Dede, ada di barisan Kang Deddy Mulyadi, mendukung sepenuhnya perjuangan untuk supaya 7 terpidana mendapatkan keadilan. Nah, lalu Anda berbicara Bang Fitri ini, Neng Fitri ini berbicara keadilan dan kesabaran katanya. Kesabaran ada batasnya gitu Bang. Woi, kalau ngomong masalah kesabaran ya, orang 8 tahun di 8 tahun di penjara. Orang yang tidak berbuat apa-apa 8 tahun di penjara. Ya. Ada yang seumur hidup di penjara. Karena kesaksian seseorang. Kurang sabar apa, Bung? Coba kalau posisi Anda ada di posisi mereka. Ya, ada di balik jeruji. Ya. Dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Nguji-nguji kesabaran. Justru yang sabar ini yang kena fitnahan. Aduh. Ya, Neng Fitri ini kadang-kadang kocak juga ya. Lupa pakai kerudung apa ya? Lain kali pakai kerudung lah ya. Nah, iya, pakai kerudung Neng ya. Ya Neng Fitri ya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang praktisi hukum bernama Jamak Kamarudin menilai lucu saat pengacara Ibtu Rudiana mensomasi Deddy Mulyadi. Saat konferensi pers pada Senin 22 Juli 2024, pengacara Ibtu Rudiana Fitra Ramadhani dan Eza Sarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Iga Akbar, dan Deddy Mulyadi. Fitra meminta ketiga orang tersebut meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam batas waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tidak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Somasi dilayangkan pihak Ibtu Rudiana buntut dari munculnya kesaksian Dede di YouTube Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Dede menyebut kesaksiannya 8 tahun lalu soal kematian Vina Cirebon. Saya pikir lucu ya Kang Deddy, apa yang harus disomasi? Ucap Kamarudin dikutip Tribun Jakarta. Dia memang bukan praktisi hukum ataupun pengacara, dia itu sebagai konten kreator dan juga publik figur serta pejabat yang memiliki kepedulian. Dia ingin sekali masyarakat awam melek mata terhadap hukum. Makanya dia menelusuri dengan inisiatif agar kasus Vina ini terang benderang imbuhnya. Kalau ada yang somasi masalahnya katanya. Dibanding melayangkan somasi, Kamarudin menilai sebaiknya tim kuasa hukum Ibtu Rudiana membuktikan perkara kliennya yang dilaporkan ke Barreskrim. Diketahui keluarga terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas tuduhan penganiayaan. Kan perkaranya baru dilaporkan, buktinya dulu laporan ini, nanti kalau tidak terbukti ya silahkan laporkan balik, ujar Kamarudin. Sekian, terima kasih.